Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amsiah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Wonosobo. Akan mempresentasikan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dalam mempelajari modul 1.1, saya bersama Bapak Ribudianto sebagai fasilitator dan Ibu Anu sebagai pendamping atau pengajar praktik. Dari modul 1 yang telah saya pelajari, bisa diambil kesimpulan. Yang pertama tentang trilogi pendidikan, yang kedua pendidikan yang menuntun, ketiga membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat penerapan budi pekerti. Engarsa sung tulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru itu sangat besar dalam memberi teladan kepada peserta didiknya. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ingarso mangun karso artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-cita. Sedangkan tuturi handayani artinya dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Pendidikan yang menuntun artinya bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebagai guru, kita tidak dapat menghilangkan sifat dasar yang dimiliki oleh anak atau kodrat alam. Yang dapat dilakukan oleh guru yaitu menunjukkan dan membimbing mereka supaya muncul sifat-sifat yang baik untuk menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan pada kodrat zaman, sebagai guru kita harus membekali keterampilan siswa sesuai zamannya agar mereka itu bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 2021. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan kita sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang diberikan itu hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid atau teacher center learning. Saya menuntut murid harus menguasai materi ajar yang saya berikan. Saya lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Dahulu, saya meminta siswa menghafal pengertian-pengertian, rumus-rumus. Ketika diadakan evaluasi, mereka lupa dan tidak bisa menyelesaikan soal. Saya sering memberi hukuman kepada anak yang tidak hafal dan tidak bisa, karena saya percaya memberi hukuman dapat merubah sifat atau perilaku siswa. Saya belum sepenuhnya menyadari keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah atau emosi ketika anak
yang lamban atau tertinggal dalam satu pelajaran. Saya belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih ikhlas dan sabar. Karena setiap anak memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda, atau kita harus mendidik yang berpihak pada anak. Kemudian hukuman yang sifatnya tidak mendidik itu tidak perlu, seharusnya memberikan teladan agar mereka itu bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan mencoba berbagai macam pembelajaran yang menyenangkan dan memberi kebebasan kepada anak. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran di mana siswa bebas menemukan caranya sendiri atau student-centered learning dan tetap beracuan pada kurikulum. Kemudian menerapkan pembelajaran secara holistik, yaitu antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak memberikan hukuman-hukuman atau sanksi kepada siswa. Harus lebih sabar dalam membimbing dan dapat mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran berbasis game dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dari apa yang sudah saya pelajari, dapat disimpulkan yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti. Ketiga, pendidikan adalah sejatinya berhamba pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.